Nabi ya dan orang-orang mukmin, orang-orang beriman memohonkan ampun atas orang-orang musyrik. Kita tahu ada tahun sedih bagi Rasulullah SAW, yakni tahun dimana kemudian paman Nabi dan istri Nabi itu wafat. Jadi hampir berdekatan begitu. Jadi kisahnya adalah ketika kemudian paman Abu Thalib ya, itu diintimidasi oleh orang-orang kafir. Sampaikan pada ponakanmu, suruh meninggalkan dakwah. Nah, kemudian jika ponakanmu ingin harta, maka kita akan berikan harta. Jika kemudian ingin wanita, kita akan cari ke wanita yang paling cantik di Mekah. Jika dia ingin jadi raja, kita jadikan raja. Begitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW dari pamannya disampaikan, Nabi Muhammad SAW menjawab bahwasanya seandainya bulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini hingga sampai aku binasa. Dari situ langsung kemudian keluarga Bani Hashim diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Selama berapa tahun? Selama 3 tahun, teman-teman sekalian. Selama 3 tahun, bisa. Nggak ada yang boleh berdagang dengan Bani Hashim, nggak ada yang boleh ngasih makanan kepada Bani Hashim. Sampai dalam ikatan pernikahan dengan Bani Hashim nggak boleh. Sampai kemudian pernikahan antara anaknya Abu Lahab dengan putri Nabi Zainab itu dibatalkan. Nah, selama 3 tahun itu lauk daun, bukan lockdown tapi lauk daun, luar biasa. Hingga satu ketika itu ada orang kafir yang sembunyi-sembunyi ngasih makanan kepada Bani Hashim. Kalau sudah berbicara Bani Hashim itu keturunannya Hashim ya. Ada Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib, kemudian Hashim. Nah, berarti kan banyak itu. Bisa-bisa sak kampung itu. 3 tahun berlangsung ada orang kafir yang sembunyi-sembunyi ngasih makanan, yakni Mut'im bin Adi. Ini memberikan makanan pada keluarga Bani Hashim sembunyi-sembunyi, kadang ditunggangkan kepada keledai atau kuda yang diperjalankan biar dia jalan sendiri begitu. Hingga pada satu ketika perang Badar, Rasulullah menyampaikan seandainya Mut'im bin Adi ini meminta pembebasan tawanan, maka aku akan membebaskan 70 tawanan. Saking Rasulullah SAW membalas budi pada orang kafir tersebut. Nah, sampai demikian. Nah, nggak satu ketika 3 tahun berlangsung, paman Abu Thalib jatuh sakit. Ya, 3 tahun berlangsung, boikot dibebaskan, paman Abu Thalib sakit. Sampai pada akhir hayatnya, apa yang kemudian disampaikan Nabi Muhammad SAW? Ayyu'am Qul la ilaha illallah kalimatun ahajun biha laka indallah. Wahai paman, sampaikan, ucapkan la ilaha illallah kalimatun ahajun laka biha indallah. Ini akan menjadi bekalku untuk aku sampaikan pada Allah. Jadi maksudnya itu dipertanggungkan gitu loh. Aku sing nanggung gitu loh. Agar kemudian paman Nabi ini tidak dalam keadaan musyrik ketika wafat begitu. Nah ini, jadi luar biasa. Ketika sakaratul maut, Nabi Muhammad SAW menyampaikan demikian. Ayyu'am qul la ilaha illallah kalimatun ahajun laka biha indallah. Tiba-tiba datang namanya Abu Jahal. Antum tahu kan Abu Jahal? Abu Jahal itu nama lainnya adalah Umar bin Hisham bin Umar bin Abdul Hisham. Makanya doa Nabi itu, ya Allah, jadikanlah ya Allah di antara 2 Umar. Ya, 2 Umar ini masuk Islam. Ternyata yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab, bukan Abu Jahal, bukan Umar bin Abdul Hisham. Nah, Abu Jahal datang menemui paman Nabi di saat sakaratul maut. Di situ ada Nabi Muhammad. Dia menyampaikan, atargabu millata an milata Abu Thalib, kan begitu. Apakah engkau membenci agama yang dibawa Abu Thalib, kan begitu.
Nah ini, jadi hasutan yang baik dari Rasul untuk diajak syahadat kalah dengan hasutannya Abu Jahal. Atarkabu an millata Abu Thalib, apakah engkau membenci agama yang dibawa oleh Abu Thalib? Kan begitu. Akhirnya kemudian paman Nabi menghembuskan nafasnya terakhir ya, dalam keadaan musyrik kan begitu. Wah, Nabi Muhammad SAW kemudian menangis ya. Nabi Muhammad kemudian menangis sejadi-jadinya dan berdoa pada Allah SWT. Ya Allah, ampunilah dosa pamanku ini ya Allah, karena beliaulah yang kemudian membela dakwahku dan merawatku sejak aku kecil, bahkan mau melakukan banyak hal dalam rangka untuk ya aku tetap bisa berdakwah, menjalankan tugasku sebagai nabi begitu. Nah, di situ kemudian asbabun nuzulnya, salah satu ayat yang saya sampaikan. Allah berfirman, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Gak pantas nabi dan orang beriman memohonkan ampun atas orang-orang musyrik. Di satu ketika kemudian Nabi Muhammad SAW mengadakan pengajian di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan, saat ini langit terbuka, pintu langit terbuka, maka silakan yang mau bertanya. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Nabi, ayahku telah meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Di manakah lokasi dan keadaan ayahku saat ini? Begitu. Nabi Muhammad SAW langsung menjawab, ayahmu dan ayahku masuk neraka. Pemuda ini langsung nangis, keluar masjid langsung nangis. Langsung nangis, kenapa? Yang dimaksud Nabi ayahmu dan ayahku itu adalah ami, ya, pamanku, ya, begitu ya, ami, pamanku. Karena posisinya pamannya Nabi Abu Thalib itu ya seperti keluarga, ya, dianggap ayah begitu. Masuk neraka begitu, bukan ayah Abdullah ya. Kalau ayah Abdullah itu hidup di masa zaman Fatrah. Nah, masuk neraka. Pemuda ini langsung keluar masjid, langsung nangis begitu. Jadi begitulah ketika kemudian keluarga kita yang kemudian musyrik berada di dalam kesyirikan, ya, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Sementara kita sudah mukmin mendoakan, karena doa anak yang kemudian solih, maka ketika mendoakan orang tua tidak ada hijab, langsung diterima Allah Subhanahu wa taala ya, begitu ya. Luar biasa. Walaupun kemudian namun ketika orang tuanya masih musyrik, ya tidak akan terima doanya, tidak akan bisa mengubah yang namanya qadanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat pun juga tidak mentoleransi iki pamannya Nabi ini, jangan berat-berat siksa, enggak. Malaikat tetap menyiksa. Kata Nabi Muhammad SAW, pamanku di neraka posisinya adalah nanti akan ada di neraka paling ringan gitu. Neraka paling ringan bagaimana wahai Nabi Muhammad SAW? Neraka yang paling ringan adalah ketika kerikil itu diletakkan di kaki, ya kan? Jadi pasti sudah ingat. Dan kemudian otaknya atau akalnya mendidih. Nah, itu neraka yang paling ringan. Sak ringan-ringan neraka yo berat. Berat. Ada neraka berat yo. Inti neraka paling dalam, orang-orang munafik. Nah, ini pelajaran bagi kita sekalian ya, mumpung kita masih hidup ya, perkenankan bagi saya untuk senantiasa saling mengingatkan atas antum dan saudara kita Eman. Dan yang namanya pembatas antara kafir dan mukmin itu adalah sholatnya.